Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nahdlatul Andini sebagai kelompok satu yang menjelaskan tentang bank sentral ditinjau dari hukum Islam. Sebelum membahas bank sentral ditinjau dari hukum Islam sendiri, harus mengetahui apa itu bank sentral. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bank sentral. Jadi, bank sentral itu merupakan bank yang ditugasi untuk atau diberikan wewenang untuk mengawasi dan mengontrol semua kegiatan perbankan, khususnya di Indonesia atau di wilayah-wilayah yang lainnya gitu. Nah, di Indonesia sendiri, bank yang diberi wewenang sebagai bank sentral itu adalah Bank Indonesia atau BI. Nah, di sini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Bank Sentral. Nah, Bank Sentral ini merupakan lembaga non-profit di mana yang melakukan suatu pengawasan atau pengontrolan penuh terhadap aktivitas perbankan. Bank Sentral sendiri itu mempunyai dua peranan. Yang pertama, yakni sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatur, mengawasi, serta mengendalikan semuanya sistem moneter keuangan dalam satu masyarakat atau satu negara yang ada. Kemudian yang kedua, sebagai unsur penguasa moneter atau mempunyai kebijakan moneter penuh, yakni bank sentral yang berwenang untuk mengontrol kegiatan. Kalau dikatakan apakah sama Bank Indonesia dengan bank sentral, itu sudah terjawab dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang bank sentral, di mana bank sentral ini memberikan wewenangnya ke Bank Indonesia tepatnya, dan yang dikenal sekarang adalah Bank Indonesia sebagai bank sentralnya semua perbankan yang ada di wilayah Indonesia. Sejarah dalam bank sentral sendiri sudah terdapat di makalah, bisa dibaca nantinya. Saya hanya menjelaskan garis besarnya saja bahwa bank sentral ini ditinjau dari hukum Islam. Bagaimana? Dalam bank sentral sendiri, umumnya itu adalah bank konvensional, di mana menerapkan hanya sesuai dengan undang-undang saja, tidak dilihat dari sisi halal haramnya ataupun sebagainya. Jika ditinjau dari hukum Islam sendiri, itu berbeda. Nah, bagaimana bank sentral ini ditinjau dari hukum Islam? Dalam sejarahnya sudah ada perubahan. Seiring dengan berjalannya waktu sudah ada perubahan bahwasannya bank sentral ini dibagi menjadi dua, atau bank sentral ini ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang umum gitu. Kemudian dalam sejarahnya pada tahun 1996 ini tugas dan fungsi yang dimiliki BI atau Bank Indonesia mulai berkurang. Dengan diterbitkannya UU Bank Sentral pada tahun 1968, BI ini tidak lagi menjalankan fungsi sebagai bank komersial karena sudah diberikan wewenang untuk menjadi sebuah bank sentral. Jadi tugas BI ini mulai berkurang atau bisa dikatakan mulai diganti ada perubahan dalam tugas dan fungsinya. Sebagai gantinya, BI ini punya tugas menjadi agen pembangun untuk meningkatkan tarif masyarakat yang ada di Indonesia.
yang mana perubahan BI ini, Bank Indonesia ini sebagai bank sentral, kembali lagi kepada penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana memiliki peranan sebagai menstabilitaskan nilai rupiah dan meningkatkan atau istilahnya meningkatkan taraf governance-nya suatu bank sentral itu sendiri. Nah, bisa dikatakan untuk ruang lingkup pengertian bank sentral itu seperti itu. Semoga dapat difahami. Jika masih ada dibingungkan atau kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Selanjutnya dalam regulasinya, landasan hukum bank sentral dan bagaimana bank sentral itu dari hukum Islam sendiri, bisa mengikuti atau melihat video dari teman-teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.